Oh hai, selamat datang di Geekspedia. Pada video kali ini kita akan ngobrolin tentang 3 soft skill yang wajib banget kamu miliki kalau kamu mau jadi seorang programmer. Halo, selamat datang lagi di Geekspedia. Kali ini kita akan ngobrolin tentang 3 skill yang wajib banget kalian miliki kalau kalian mau jadi seorang programmer. Oh ya, ngomong-ngomong, konten ini terinspirasi dari salah satu akun Instagram yang namanya bangkukelas.id. Jadi di Bangku Kelas ini adalah sebuah akun Instagram yang membahas tentang IT dan juga ada tips-tips ya seperti yang ada di Geekspedia ini sih. Dia ngebahas tentang gimana cara kalau kamu mau jadi programmer, tips perkuliahan yang IT itu ada di situ. Jadi video kali ini kita akan mengupas materi yang ada di Instagramnya si Bangku Kelas, yaitu tentang 3 skill yang wajib banget programmer miliki. Jadi ada apa aja sih sebenarnya skill-skillnya itu sebenarnya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada self-learning, kedua itu ada problem solving, dan yang ketiga itu ada critical thinking. Jadi ketiga hal ini akan kita bahas di video kali ini, kita obrolin seperti biasa. Tapi sebelum itu kalau kalian belum klik tombol subscribe, tolong diklik dan juga tekan juga tombol loncengnya supaya kalian dapat update terbaru dari Geekspedia. Kalau udah diklik, saya ucapkan terima kasih banyak. Mari kita lanjut ngobrolin tentang 3 soft skill yang wajib banget programmer miliki. Oke, mari kita bahas ke poin yang pertama, yaitu self-learning atau belajar sendiri. Jadi ini adalah skill yang pertama yang wajib banget kamu miliki kalau kamu mau jadi seorang programmer. Jadi sebenarnya apa sih self-learning itu? Kenapa self-learning itu wajib banget kalau kamu mau jadi seorang programmer? Jadi gini, self-learning itu adalah, kalau kita bahasa Indonesiain adalah belajar sendiri atau kemampuan untuk kita belajar tanpa ada yang nyuruh, tanpa ada yang minta. Jadi skill ini adalah skill yang membutuhkan mindset growth atau growth mindset sebenarnya. Oh ya, growth mindset. Growth mindset ini adalah sebuah pola pikir untuk terus berkembang tanpa adanya permintaan. Jadi memang dari diri kamu sendiri mau berkembang nih, mau jadi jago dalam ngoding misalkan. Kemampuan ini adalah kemampuan yang membuat kamu itu terus termotivasi untuk mengembangkan diri. Jadi kamu merasa ilmunya kurang terus lah. Jadi banyak ngulik, banyak nyoba-nyoba, dan hasilnya itu akan meningkatkan kemampuan kamu. Jadi self-learning ini adalah kemampuan untuk terus belajar tanpa adanya suruhan atau permintaan. Jadi belajar ini adalah bagian dari hidup kamu lah, inisiatif kamu tinggi banget untuk mempelajari sesuatu hal yang memang kamu butuhkan. Nah, kalau kamu nggak punya, kamu ngerasa nggak ada rasa self-learning, sebenarnya self-learning ini bisa bisa dilatih. Karena saya sendiri juga dulu nggak suka yang namanya belajar, apalagi belajar sendiri gitu. Ada beberapa hal yang bisa kalian lakuin, yaitu kalau saya adalah buat to-do list hal yang mau saya pelajari. Saya catat dulu, saya tulis itu maunya belajar apa aja, dan porsinya itu sedikit-sedikit, tapi nanti lama-lama dinaikin. Misalkan hari ini saya baca 2 artikel tentang web programming setiap hari selama seminggu atau selama 2 minggu. Itu terus saja dibikin sedikit dulu, nanti kalau udah terbiasa, ketika kamu nggak ngelakuin ada yang kurang. Jadi yang penting itu konsisten dulu, sedikit demi sedikit, untuk membiasakan diri kamu self-learning. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu problem solving atau kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah, atau kita sebut aja suatu tantangan. Karena kayak kalau masalah bawanya berat gitu, jadi kita sebut aja sebagai tantangan ya. Problem solving ini adalah kemampuan yang wajib banget kamu miliki juga, karena kemampuan problem solving ini akan membantu kamu sebagai programmer untuk mencari jalan gimana caranya menyelesaikan masalah yang ada, tantangan yang ada. Jadi kita programmer itu akan menyelesaikan masalah dengan menggunakan codingan yang akan kita jadikan sebuah sistem, ya, akan kita jadikan sebuah software atau hardware. Nah, itu adalah skill yang kedua yang wajib kamu miliki, yaitu skill problem solving yang bisa kamu latih dengan melakukan beberapa hal. Contohnya kamu
ngoding dari sekarang, kamu coba bikin mini project. Kalau misalnya kamu masih kuliah, belum kerja, kamu bisa bikin mini project, atau kamu menyelesaikan tugas-tugas kuliah itu sebenarnya melatih problem solving kamu, karena kamu akan dipaksa untuk mencari jalan keluar, gimana caranya menyelesaikan tugas yang ada, gimana caranya ngisi soal yang kadang nggak jelas. Nah, itu akan melatih logika kamu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi problem solving itu skillnya akan meningkat seiring berjalannya waktu ketika kamu terus memakai pikiran kamu untuk mencari sebuah solusi. Itu yang kedua. Selain self-learning, kamu juga harus punya problem solving. Sekarang mari kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu critical thinking. Jadi critical thinking ini sebenarnya bagian dari problem solving, yaitu kemampuan untuk menganalisa suatu informasi secara objektif sehingga menghasilkan outputnya itu rasional. Jadi berpikir kritis ini contohnya itu adalah orang-orang yang biasanya banyak pertanyaan sih. Jadi di pikirannya itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang biasanya itu berdampak ke sesuatu hal. Contoh, kita membuat sebuah booking online dan secara flow, secara fitur utamanya itu udah jadi, udah ada lah. Nah, selanjutnya itu ketika flow-nya udah jadi, seseorang itu berpikir, banyak pikiran yang muncul di pikirannya ini, gimana caranya kalau refund, dan kalau refund itu apakah mudah dilakukan, dan kalau orang yang umurnya lebih dari 50 tahun itu atau 40 tahun itu apakah bisa pakai sistem ini, nggak kebingungan. Gimana caranya supaya bikin pengguna yang antara 40 sampai 50 tahun itu nggak bingung. Nah, itu adalah salah satu contoh orang yang berpikiran kritis. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul lah, dan orang-orang yang berpikiran kritis itu menurut saya itu keren sih, dan banyak pertanyaan tapi kadang nyebelin juga. Tapi begitulah memang caranya untuk membuat sebuah sistem yang baik. Kita harus punya skill problem solving, skill critical thinking juga dibutuhkan. Jadi kita tuh sebagai programmer nggak nerima mentah-mentah inputan dari customer lah contohnya, atau user. Jadi kita bisa memberikan yang terbaik juga ke codingan kita, dan memberikan yang terbaik untuk user juga. Jadi itu sih poin-poin yang harus kalian miliki kalau kalian mau jadi seorang programmer. Yang pertama itu harus punya self-learning, kemampuan untuk belajar sendiri. Yang kedua itu problem solving. Yang ketiga itu adalah critical thinking. Oke, itu aja sih video kali ini, obrolan kita kali ini. Saya Agustiar undur diri. Sampai jumpa di video Geekspedia selanjutnya. Bye!